Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, mengucap syukur atas kesempatan kami bisa berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Itu merupakan suatu kehormatan Tuhan, dan biarlah setiap benih firman Tuhan akan tertanam di tanah yang subur, sehingga kami dapat melihat buah dihasilkan dari kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Okay, now the series is called Wake Up Call, panggilan bangun tidur, kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia secara langsung gitu ya. Tapi enggak, kita enggak akan bahas ya panggilan bangun tidur gitu ya. Kita di sini akan bahas soal satu tema tahunan yang gereja kita bawakan. Oke, jadi buat teman-teman yang juga mengikuti hal-hal yang dilakukan di WTC, mungkin mendengarkan khotbah gembala kita, Pak Wiryo, senior pastor kita, teman-teman akan mengetahui bahwa tahun ini adalah tahun apa? The Year of Great Harvest. Jadi tahun ini adalah tahun penuaian besar. Wow, tahun penuaian besar. Nah, jadi di series ini kita mau bawa tema ini dan mengupasnya bersama-sama, dan mengemasnya dalam konteks anak muda, gitu. Dalam konteks kita sebagai mahasiswa, oke? Are you ready to learn? Ya, oke. Gue gak mau kita hanya jago kandang, Seringkali orang Kristen itu kalau di gereja, wah luar biasa banget. Tapi di luar, ketika mereka berinteraksi dengan orang lain, justru ciut, justru gak keluar tuh taringnya seperti mereka di gereja. Yang melayani mungkin bisa berapi-api gitu ya. Gue ingin kita baca bersama-sama di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Dan gue akan bacakan dari The Message Translation. Oke? The Message Translation. Matthew 28 verse 18 until 20. Ini sering dikatakan sebagai The Great Commission. Atau kalau terjemahan bahasa Indonesianya amanat agung. Okay, Jesus, undeterred, went right ahead and gave his charge. God authorized and commanded me to commission you. Jadi, Bapa sudah memberikan otoritas dan memerintahkan aku di sini maksudnya Yesus, untuk mengirim kamu, to commission you. Okay? Ini perintah Tuhan. Go out, pergi. Coba bilang kanan kirinya, go out. Jadi menarik waktu orang-orang, gereja-gereja berusaha membangun gereja sebesar-besarnya, mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, justru sebenarnya yang Yesus suruh adalah pergi, keluar, jangan ada di dalam terus. Gimana orang mau dengar Injil kerajaan kalau kamu ada di dalam terus? Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life, marking them by baptism in the threefold name, Father, Son, and Holy Spirit. Then, instruct them in the practice of all I have commanded you. I'll be with you as you do this. Gue minta kita perhatikan ini. I'll be with you as you do this. Day after day, right up to the end of the age. Yang menarik adalah dalam kekristenan banyak orang mau menerima penyertaan Tuhan, tetapi tidak banyak yang mau menerima pengutusan Tuhan. Gampang buat minta berkat Tuhan, semua orang mau berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan, aku lagi apply kerja nih, sertain dong. Kan Tuhan bilang apapun yang aku lakukan akan Tuhan buat berhasil. Tetapi apakah iya kita mau menerima pengutusan Tuhan? Kalau Tuhan bilang, tempat kerja kamu di sini ya, di tempat yang gak enak, yang orang-orang lain hindari, yang orang lain gak kepikiran buat apply, tapi aku mau kamu ada di sini. Apa iya kita mau menerimanya? Karena yang dikatakan di sini adalah, I'll be with you as you do this.
Jadi jangan minta penyertaan Tuhan ketika kita hanya mau juga bertindak semaunya kita sendiri. Karena gimana Tuhan mau menyertai kita kalau kita berjalan bukan di jalannya Tuhan. Nah, kenapa kita mau membahas hal ini? Kenapa kita mau membahas tema ini, mengusung series ini yang kita buat sendiri gitu ya? Karena ini satu fakta yang teman-teman perlu ketahui. Harvest won't happen if we don't do anything. Gue akan ambil contoh. Dan gue berharap ini bukan menyinggung gitu ya, karena gue tidak mengambil satu spesifik gitu ya, tidak ada niatan. Let's say ada orang overweight, oke? Overweight baik atau buruk? Buruk secara kesehatan. Ya, gue tahu kita harus mencintai diri sendiri, tapi dalam satu tahap kita juga perlu menjadi sehat. Yang mengerti katakan amin. Lalu orang overweight ini ingin turun berat badan. Yang jadi masalah, dia tidak mengubah pola makannya, dia tidak mengubah aktivitas sehari-harinya. Pertanyaan gue, apakah orang ini akan turun berat badannya? Tidak. Tidak. Yang kedua, contohnya, jika ada orang bodoh, IP-nya 2, gue tidak mengejek teman-teman di sini yang IP-nya 2, enggak. Tapi sekarang gini, misalnya kita masuk semester baru, tiap semester nambah nih, semester 1, 2, 3, biasa makin sulit atau makin mudah? Makin sulit ya. Lalu teman-teman tidak mengubah cara teman-teman belajar. Biasanya sehari cuma belajar 30 menit. Kalau weekend gak belajar. Masuk ke semester berikutnya. Udah pelajaran tambah berat, jam belajarnya tetap sama tapi. Gue tanya nih, kira-kira aja, prediksi aja. IP-nya bisa di atas 3 atau akan tetap 2, tetap 2, bahkan mungkin turun ke 1, benar nggak? Jadi makanya ini penting buat kita membahas hal ini. Kenapa? Karena harvest won't just happen. Revival won't just happen. Kalau kita tidak merubah sesuatu dari keseharian kita. Dan inilah yang akan kita bahas dalam 4 minggu ke depan. Kita akan membahas ini. Tapi di minggu yang pertama, gue akan ambil kesempatan untuk lay the groundwork, lay the foundation. Karena kita akan membahas elemen pertama dalam sebuah revival. Which is sacrifice, pengorbanan. Ini adalah elemen pertama dalam revival atau kebangkitan rohani. Oke? Are you ready? Kita akan baca dari 1 Raja-Raja 18. Hari ini kita akan baca banyak ayat. Oke? 1 Raja-Raja 18 ayat 23 sampai 24. Gua akan minta kita membaca bergantian. Teman-teman baca ayat yang 24, gua akan mulai dengan 23 dulu, oke? Nanti gua akan menyingkir biar lebih kelihatan, tapi bisa buka di HP juga biar lebih jelas bacanya. Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 23. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan. Biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruh ke atas kayu api, tetapi mereka tidak boleh menaruh api. Aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Ayat 24, 1, 2, 3. Oke, jadi di ayat ini sebagai konteks, ini adalah peperangan antara Elia dengan Nabi Baal. Elia nantang, woi, sediain korban, tapi nanti nggak ada apinya. Kita lihat Tuhan siapa yang jawab doa kita. Ngeri ya, ditantang nih. Nah kita lanjut ceritanya, berikutnya ke ayat 28 dan 29. Gua akan bacakan ayat 28, teman-teman 29. Ayat 28, maka mereka, di sini mereka ini nabi-nabi Baal, memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya,
dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka. Sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Ayat 29, 1, 2, 3. Nothing happened. Gak ada apa-apa dari tim Baal, oke? Iya, tim Baal. Gak ada apa-apa nih. Nah, kita mau lihat berikutnya. Gimana dari tim Elia? Oke, 1 Raja-Raja 18 ayat 30. Oke, tapi ini gue akan lengkap-lengkap bacanya jadi 30, lalu 33, lalu ke 34, 35 gitu ya. 1 Raja-Raja 18, sekali lagi gue baca 30, teman-teman nanti 33. Oke, 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 33, 1, 2, 3. Oke, ayat 34 gue yang akan bacakan, nanti 35 teman-teman. 34, sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. Ayat 35, 1, 2, 3. Right. Jadi kita udah baca sekarang tim Elia. Menarik. Elia yang pertama kali dia lakukan adalah memperbaiki mezbah. Karena sebelumnya mezbahnya diruntuhkan. Lalu udah memperbaiki mezbah, dia bilang, oke, udah diperbaiki, ada batunya, kayu-kayu udah dipasang, dia bilang, ambil air deh. Siram semua mezbah ini dengan air, dan bahkan 4 buyung itu jumlah yang cukup signifikan, 3 kali dilakukan. Jadi kalau bisa dibayangkan, mezbahnya itu benar-benar penuh dengan air, basah. Dan tadi perangnya antara tim Baal sama tim Elia, ditantangnya gimana? Disuruh minta api. So, Elijah made things worse for himself. Right? Ini orang udah nantang. Terus dia basahin semuanya. Yang kita tahu, api gak mungkin nyala di atas air. Oke. Nih dilihat-lihat, nekat juga nih Elia gitu kan. Udah sendirian nantang orang. Terus dia memperberat hidupnya sendiri, ya kan. Nah, tapi kita mau lihat breakthrough yang terjadi di 1 Raja-Raja 18 ayat 38 sampai 39. Gua akan bacakan ayat 38, nanti teman-teman ayat 39. Ayat 38, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ayat 39, 1, 2, 3. Amin. Wow. Api turun. Bahkan bukan cuma api turun. Air yang ada di mezbah itu habis sama apinya. So this is not only beyond impossible, but I would say this is beyond impossible. Tidak mungkinnya kuadrat. Karena bukan cuman api turun out of nowhere, nggak dibuat apinya, turun sendiri. Tapi selain apinya turun sendiri, air pun dikalahkan sama api ini. Gue mau kita sama-sama mengerti. Kita akan coba lihat tadi step-step yang Elia lakukan. Yang pertama,
Elia membangun kembali altarnya Tuhan, mezbahnya Tuhan. Tahukah membangun sesuatu yang telah dirusak itu sulit. Sulit. Sehingga itu adalah sebuah pengorbanan yang Elia lakukan untuk api Tuhan bisa datang. Yang kedua, Elia membawa korban bakaran kepada Tuhan. Yang ini udah jelas mungkin ya, kita mikir ya namanya mau mempersembahkan korban harus ada korbannya. Tapi konteks yang teman-teman tidak mengerti pada waktu itu adalah zaman waktu Elia sedang menantang Nabi Baal, sedang ada kekeringan di bangsa Israel, yang hujan sudah tidak turun begitu lamanya, bahkan lebih dari setahun. Coba bayangin teman-teman, hujan gak turun lebih dari setahun di Indonesia. Kira-kira apa yang terjadi? Kita gak bisa comprehend, kita gak bisa bayangkan apa yang terjadi, bukan? Dan ini hal yang sama, tapi di saat ini Elia harus membawa korban. Dan bukan hanya itu. Kalau tadi korban yang memang sudah seharusnya dibawa, tapi Elia juga menaruh air. Coba teman-teman, kalau udah gak hujan lebih dari setahun, resource apa yang paling berharga? Air. Semua orang pasti rebutan air. Tapi Elia membawa sesuatu yang sangat berharga pada zaman itu, dibawa ke mezbah Tuhan. Jadi Elia melakukan pengorbanan yang ekstra. Sesuatu yang sangat tidak biasa di zamannya, demi api Tuhan turun. Jadi di sini gue gak akan basa-basi, gue akan langsung ke bottom line-nya. If you want to see the fire of revival in your life, then you need to bring your sacrifice. Because no fire, no sacrifice means no fire. You cannot ask for fire if you don't bring your sacrifice. Nggak bisa teman-teman meminta berdoa-doa untuk, wah Tuhan api dong turun. Tapi teman-teman tidak mau berkorban. Doa penting nggak? Penting. Tadi bahkan teman kita udah menjelaskan dengan luar biasa berapi-api soal sekolah doa pujian penyembahan. Gue pun juga dulu alumni dari SDPP. Dan itu sangat penting. Tetapi bukan hanya doanya yang penting. Ada komponen lain yaitu sacrifice, pengorbanan kita. How much are you willing to sacrifice? Dan proporsi pengorbanan kita itu akan sebanding dengan proporsi tuaian yang kita terima. Gue ulang sekali lagi. Proporsi pengorbanan kita akan sebanding dengan proporsi tuaian yang Tuhan berikan. Maksudnya apa? Kalau orang menabur dikit, tidak mungkin ia menuai banyak. Tapi orang yang menabur banyak, tidak mungkin ia menuai sedikit. Gak mungkin. Kalau satu benih aja bisa menghasilkan 100 buah, 50 buah. Dari satu benih aja pohonnya bisa menghasilkan segitu banyak buah. Ya masa orang nabur 1000 benih gak nuai lebih dari 1000 buah? Jadi ini ada korelasinya. Sekarang pertanyaannya kalau gitu apa persembahan yang harus kita bawa? Pada waktu itu Elia memperbaiki mezbah. Waktu itu Elia membawa lembu. Waktu itu Elia membawa air yang sangat berharga. Apa kalau gitu konteksnya di zaman kita? Dan Alkitab udah jelas memberitahu kepada kita. Kita baca di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Gue akan baca dari terjemahan sederhana Indonesia, TSI. Judul perikopnya adalah serahkanlah hidupmu kepada Allah. Gue akan bacakan. Berdasarkan semua yang sudah saya jelaskan sebelumnya, tentang berbagai cara Allah berbaik hati kepada kita,
maka sudah sepantasnya kita membalas kebaikannya itu. Janganlah lagi kamu mengikuti cara hidup berdosa yang sudah menjadi kebiasaan orang-orang duniawi. Tetapi hendaklah kamu mengambil keputusan seperti ini. Ya Tuhan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai kurban bagimu. Walaupun sebenarnya kamu masih hidup. Dilanjutkan, keputusan itu merupakan persembahan yang suci dan menyenangkan hati Tuhan. Dia akan memperbaharui pikiranmu masing-masing, sehingga kamu bisa mengetahui apa kehendaknya bagimu dan apa yang terbaik dalam setiap keadaanmu. Kamu semua akan dimampukan untuk mengerti dan memilih apa yang baik, yang paling tepat, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Wow. Jadi persembahan kita adalah, Tuhan, ini hidupku, aku persembahkan sebagai korban untukmu. Atau kalau ditranslate, gue akan baca dari ayat lain yang menggambarkan dengan lebih detail dari the Message Translation. Romans 12 verse 1 until 2, place your life before God. I'm going to read verse 1 and 2. So here's what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Embracing what God does for you is the best thing that you can do for Him. Gua akan lanjut. Don't become so well adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. Instead, fix your attention on God. You'll be changed from the inside out. Readily recognize what He wants from you and quickly respond to it. Unlike the culture around you, always dragging you down to its level of immaturity, God brings the best out of you, develops well-formed maturity in you. Menarik banget. Tuhan gak minta kita bawa lagi lembu, bawa air gitu ya, ngangkut-ngangkut galon nanti ke FLCC datang. Enggak. Tapi Tuhan minta gini, nih kamu kan punya hidup ya sekarang. Kamu ke kampus setiap hari, kamu ketemu orang, kamu pulang ke rumah, kamu jadi anak. Nah hidup kamu itu, yang kelihatannya biasa-biasa aja, persembahkan itu. Maksudnya apa? Maksudnya berarti kalau kita, dalam keseharian kita, kan kita udah persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Berarti sudah seharusnya kita hidup sesuai arahan Tuhan. Sesuai apa yang Tuhan katakan. Kalau kita lagi belajar, Tuhan katakan apa soal belajar? Tahu nggak Tuhan suruh kita mencari hikmat lebih daripada emas dan perak? Oh, kalau gitu berarti waktu kita belajar, ya belajar yang serius. Oh, kita di rumah. Firman Tuhan apa ya soal kita ada di rumah? Kita harus menghormati orang tua kita. Berarti, walaupun orang tua kita nyebelin, guess what? Kita harus hormatin. Karena gak ada tuh ketentuannya, hormatilah orang tuamu kalau mereka takut akan Tuhan. Jadi bisa bayangin gak orang tua kita pun kalau tidak takut akan Tuhan, mereka tetap layak menerima respect dari kita. Penghormatan dari kita. Atau apalagi dalam pelayanan. Ini yang kadang gue suka gatel gitu ya. Orang kalau melayani bisa tuh nganggap, kan ini pelayanan, gue gak dibayar. Ya udah gue ngasih segini aja. Padahal Tuhan bilang, the best belongs to the house of God. Tuhan itu layaknya itu menerima yang terbaik. Bukan berarti kamu harus keluarin semua, bahkan apa yang ngutang misalnya demi memberi persembahan, bukan. Tapi anggapannya gini, kalau ada di rumahmu emas, perak, dan perunggu, yang buat Tuhan yang mana? Yang emas. Berarti kalau kita bisa pelayanan, dan kita bisa meluangkan waktunya 2 jam untuk pelayanan kita,
ya luangkanlah 2 jam itu dengan sungguh-sungguh. Bawa tuh 2 jam, Tuhan aku cuma punya 2 jam nih buat pelayanan. Tapi aku pastikan 2 jam ini aku fokus pelayanan. Tuhan bukan minta 20 jam kamu. Tapi apa yang kamu punya, itulah yang kamu persembahkan. Dan buat teman-teman mungkin yang masih bingung, apa sih sacrifice gitu, masih belum ngerti. Oke, ini hal yang paling gampangnya definisi yang termudah yang bisa dimasukkan ke dalam dictionary Christianity kita. Oke? Sacrifice means discomfort. Ketika kamu berkorban, artinya ada sesuatu yang tidak enak yang kamu lakukan untuk Tuhan. Gue ulang ya. Ketika kamu berkorban, artinya ada sesuatu yang tidak enak yang kamu lakukan. Contoh. Misalnya kamu terima uang jajan 10 juta per bulan. Wow, gede banget ya. Gede banget ya. Wah, yang mau terima duit jajan dari orang tua 10 juta per bulan, sama-sama katakan. Biarlah rekaman ini didengar semua orang tua di luar sana. Haleluya. Nah, sekarang gini, kita udah terima banyak nih ya, banyak ya. Terus, persembahan nih, ya kan? Tadi kita baru scan QR nih. Udahlah, gue mau kasih minggu ini 50.000. Gampang atau sulit? Easy peasy yellow squeezy. Gue gak ngerti juga apa yang gue omongin tadi. Tapi gue pernah dengar beberapa orang ngomong seperti itu. Gampang ya? Jadi pertanyaannya, apakah 50.000 itu pengorbanan? Apakah itu pengorbanan atau enggak? To some degree, yes. But to some degree, it's not. Kenapa? Karena kamu nyaman ngasihnya. Gampang. It's not even 10%. 10% dari 10 juta berapa? 1 juta. Berarti yang harusnya kamu kasih ke Tuhan minimal adalah 1 juta. Atau, wah Tuhan, ini gue mungkin akan menyentil beberapa orang di sini. Tuhan, ini ada 2 pelayanan. Di yang ini gue dibayar Tuhan. Kayaknya gue akan ambil yang ini deh Tuhan. Kalau kita pelayanan kita dibayar, itu nyaman atau tidak nyaman? Nyaman, enak. Udah meluangkan waktu, itu pengorbanan, tapi dibayar. Lumayan lah buat jajan, bener gak? Ya. Tapi pengorbanan adalah, gue pelayanan, gue dibayar. Tuhan, ini hak gue sih. Tapi gue mau berkorban. Jadi walaupun gue terima hak gue akan kasih balik hak gue ke Tuhan. Dan sebagai contoh di FLCC, semua orang yang pelayanan di sini tidak menerima uang sepeser pun. Bahkan yang khotbah, semua pengkhotbah di sini. Gue mungkin akan coba kasih contoh misalnya Toro. Toro setiap hari kerja sampai subuh guys. Tapi dia masih khotbah di sini. Udah kayak gitu, kita hargain dengan apa? Cuma dengan thank you. Kenapa? Karena di tempat ini harus selalu ada korban. Harus selalu ada discomfort. Penyayatan hati. Dan karena ini berbicara soal discomfort, gue ingin ingatkan bahwa pengorbanan satu orang mungkin berbeda dengan yang lain. Kenapa? Karena apa yang bagi orang nyaman, bagi orang lain belum tentu nyaman. Betul nggak? Dan kebalikannya, apa yang bagi satu orang nggak nyaman, bagi orang lain nyaman.
buat beberapa orang, mungkin ngasih uang itu mudah. Ada orang-orang yang sangat generous, bener gak? Tapi dia ngomong gini ke Tuhan, Tuhan 10% easy, gue kasih 30% Tuhan, tiap bulan. Oh Tuhan, tapi kalau Tuhan minta waktuku Tuhan, waktuku tuh terlalu berharga untuk Tuhan. Gak bisa Tuhan, gak bisa. Aku terlalu sibuk, aku ketua BEM, aku ini, aku itu, dan aku nanti akan jadi presiden Indonesia loh Tuhan. Jadi Tuhan aku gak bisa 30 menit buat baca Alkitab, aku gak bisa Tuhan. 5 menit deh buat Tuhan, itu bisa deh. Tapi Tuhan mau minta 50% duitku, aku kasih Tuhan. Yang nyaman buat orang itu adalah uangnya. Yang tidak nyaman buat orang itu adalah di bagian waktu. Berarti persembahan orang itu akan lebih berarti ketika ia mempersembahkan waktunya. Sedangkan ada kebalikannya. Si paling pelayanan di semua event muncul. Tuhan minta 24 jam, gua kasih 26 jam Tuhan. Ya kan? Ya kan? Tapi Tuhan, mohon maaf nih. Mohon maaf, kan aku orang biasa-biasa aja. Nah yang ngasih persembahan biar tuh Gary sama Johes aja sama Veno. Kan mereka diberkati Tuhan. Aku 1% aja. Kan toh aku ngasih 100% aja. Gak ada perubahan di rumah Tuhan kok. Terlalu kecil. Udah deh. Nah persembahan biar mereka nih Tuhan yang sukses-sukses kayak Omi gitu ya. Biar mereka Tuhan kayak Wilson. Aku 1% aja. Berarti yang tidak nyaman untuk orang itu korbankan adalah uang. Kita akan baca dari Mark 12 verse 41 until 44. The widow's mite. Ini dari Amplified Version, gue ambilnya. Gue akan bacakan. And he sat down opposite the temple treasury and began watching how the people were putting money into the treasury. And many rich people were putting in large sums. Wow, orang kaya ngasihnya gede-gede. Okay. But then, a poor widow came and put in 2 small copper coins, which amount to a mite. Nah, ada deskripsi yang menarik yang nggak ada di sini. The copper coin was the least valuable Roman coin. Jadi ini yang paling tidak berharga. Jumlahnya adalah 1/64 dari penghasilan orang sehari. 1/64, 1 dibagi 64. Berarti penghasilan orang kalau kita anggap UMR 4 juta dan orang kerja 20 hari, berarti satu harinya orang menerima 200 ribu. Oke, UMR. 200 ribu dibagi 64 adalah sekitar 3 ribu. Oke? 3 ribu. 3 ribu rupiah. 3 ribu rupiah. Dan janda ini dibilang ngasih 2 small copper coins. Berarti 2. Sekitar kurang lebih 6 ribu. 6 ribu, let me tell you. Kalau kita ke Alfa, Indomaret, 7-Eleven, Family Mart, apapun itu, gue tidak terafiliasi dengan brand apapun. Kita bawa 6 ribu. Seingat gue, beberapa susu aja gak bisa tuh kita beli sama 6 ribu. Benar gak? Gak bisa kita beli dengan 6 ribu. Dan janda ini kasih 6 ribu ke rumah Tuhan. Yang mungkin tidak ada artinya buat rumah Tuhan. Tapi gue mau baca apa yang Yesus katakan. Verse 43, calling his disciples to him, he said to them, I assure you and most solemnly say to you, this poor widow put in proportionally more than all the contributors to the treasury. For they all contributed from their surplus, but she, from her poverty, put in all she had to live on. All. So, don't compare your sacrifice to other people. Focus on bringing the best you can. The best. The best you can. Your best,
maybe 6,000. That's okay. But bring your best. On the contrary, your best maybe 10 million. Bring your best. Dan bukan cuma uang. Your best maybe 30 minutes. Ada beberapa orang yang gue tahu sangat amat sibuk. Gue tahu. Your best maybe 30 minutes. But if that's all you have, keep on giving it to the Lord. But for some of you, do you know that your best maybe 10 hours? Then give 10 hours. Sacrifice your 10 hours. Bring your best to God. Terakhir, gue tahu gue udah sangat lewat waktunya. Mungkin minggu ini tidak bisa small group. Nanti silahkan atur small group di luar ini. Tapi gue harus selesaikan materi ini, oke? So, next. Sometimes in our life journey, dalam perjalanan hidup kita, kehidupan kita mungkin berubah. Musim kehidupan kita mungkin berubah. Dan mungkin kita memasuki musim yang sangat amat tidak enak. Ketika ada di musim kehidupan yang sangat amat tidak enak, berkorban terasa jauh lebih berat. Benar gak? Extremely more difficult. Terus gimana? Gue mau mengingatkan satu ayat ini untuk menutup. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Sekali lagi gue akan ambil terjemahan sederhana Indonesia. Boleh tolong di next. Ya, Roma 5 ayat 6 sampai 8. Gue akan bacakan. Sebelumnya, manusia sama sekali tidak mampu melakukan apa-apa untuk menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi justru ketika kita dalam keadaan tidak berdaya, seperti itulah Kristus mati bagi kita. Walaupun sebelumnya kita selalu memusuhi Allah. Ayat 7, sangat sulit bagi seseorang untuk mau mengorbankan diri demi menyelamatkan orang lain. Sekalipun dia tahu orang itu tidak bersalah. Namun, bisa saja seseorang rela mengorbankan diri sampai mati demi menyelamatkan sahabatnya. Ayat 8. Tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih hidup sebagai orang berdosa yang memusuhi Allah. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. Gue ulang sekali lagi. Demikianlah Allah menunjukkan bahwa Dia sangat mengasihi kita. So, if there comes a time when we feel sacrificing is too hard, is too difficult, it's too painful, then I want you to remember to look to Jesus. Boleh next? Ini nggak bekerja. If there comes a time when you feel that sacrificing feels really, really painful, look to Jesus. Karena Yesus sudah mengorbankan segalanya untuk kita. Dengan pengorbanan itu, ketika gue mengingat pengorbanan itu, gue berpikir, kayaknya gue masih bisa deh berkorban. Kayaknya tidak seburuk itu deh berkorban untuk Tuhan. Because I know that He has done it first. Gue akan cerita, mungkin cerita yang beberapa teman-teman udah tahu. Beberapa tahun lalu, gue sempat ada masalah di berbagai lini gitu ya, masalah keluarga, masalah di gereja juga, dan di pekerjaan gue juga lagi cukup challenging. At one point gue merasa, ya apa gue gak usah pelayanan lagi ya. Kan secara urutan kan iya Tuhan yang pertama, tapi kan yang kedua keluarga, bener gak? Yang ketiga kan pekerjaan, baru pelayanan di nomor 4. Terus sampai gue denger satu lagu ini yang mengingatkan gue sama
the true essence of serving God. Nah, judul lagunya The Cause of Christ dari Kari Job. Dia bilang gini, the only thing I want in life is to be known for loving Christ, to build His church, to love His bride, and make His name known far and wide. Refnya bilang, for this cause I live, for this cause I die. I surrender all for the cause of Christ. All I once held dear, I will leave behind. For my joy is this, or the cause of Christ. My joy is this. It's the cause of Christ. Kesenanganku, sukacitaku adalah ini, yaitu Yesus Kristus. So, to wrap this up, ini dua hal yang nanti kita bisa diskusikan di small group selama seminggu ke depan. Yang pertama adalah tentang gimana kita memperbaiki mezbah. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Sama seperti Elia sebelum dia melakukan segala sesuatunya, yang pertama kali dilakukan adalah memperbaiki mezbah. Jangan tinggalkan hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, persembahkan korban. It's obvious, right? Tapi pertanyaannya, apa pengorbanan yang kamu bisa berikan kepada Tuhan? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Apa yang membuat kamu tidak nyaman? Karena kalau selama tahun 2025, kamu memilih kenyamanan, maka sulit untuk kamu melihat penuaian besar. Because it takes your discomfort to see the great harvest. Oke, gue undang kita semua bangkit berdiri. Oke, mari kita berdoa dan mempersiapkan juga nanti untuk perjamuan kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dan kami mengucap syukur kalau Engkau sudah mengorbankan diri-Mu terlebih dahulu di saat kami masih berdosa. Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu di FLCC, di setiap musim kehidupan kami yang berbeda. Di saat beberapa dari kami mungkin merasa pengorbanan terlalu sulit untuk dilakukan, Tuhan, aku berdoa biar kasih-Mu yang turun Tuhan, dan memperlihatkan seberapa besar Engkau telah lebih dahulu berkorban untuk kami. Tuhan, aku berdoa agar di tempat ini selalu ada pengorbanan Tuhan. Selalu ada pengorbanan. Sehingga kami bisa lihat api-Mu turun Tuhan. Kami bisa melihat penuaian terjadi di tempat ini. Kebangkitan terjadi di tempat ini Tuhan. Kami tidak minta hal lain, ketenaran, emas, perak, hal-hal lainnya Tuhan. Tidak. Tapi kami mau melihat sama seperti Elia Tuhan. Api-Mu turun. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa.